Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Amin. sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Melanjutkan tadabbur Al-Quran surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60 terkait dengan doa. Ya, di sini judulnya motivasi dan etika dalam berdoa. Baik, ketika bahasan doa, ya, aspek-aspek doa itu pertama sudah dibahas definisi doa, bahwa doa itu adalah permohonan dari yang lebih bawah ke yang lebih tinggi, kan gitu ya, dari lebih bawah ke yang lebih tinggi. Jadi kita dari situ saja definisi doa, kita tidak mungkin memaksa Allah. Karena apa? Doa kita dari makhluk kepada Khalik. Dan yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar. Bahwa Allah antara lain punya sifat kudrat, berkuasa. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh makhluk. Mutlak. Dan Allah punya sifat yang ke-8, irodah, berkehendak. Kehendak Allah tidak bisa dibatasi oleh makhluk. Artinya, Allah mau mengabulkan doa, mau enggak, itu adalah irodah, kehendak Allah, kewenangan Allah. Nah, dengan ma'rifatullah bahasan sebelumnya, semua kita semakin sadar diri bahwa ya kita nggak bisa maksa Allah. Walaupun doa sambil gimana pun, nggak bisa memaksa Allah. Karena Allah kudrat dan irodat, berkuasa dan berkehendak mutlak, tanpa dibatasi atau tanpa dipengaruhi oleh keinginan makhluk. Baik, setelah dua hal ini, kemudian kita motivasi berdoa. Motivasi berdoa, lalu nanti etika dalam berdoa. Ya, mudah-mudahan sekarang dua hal ini bisa kita bahas. Baik, kita terkait motivasi berdoa. Ketika kita membahas surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60, kan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sampai situ cukup karena ini ada wakaf, itu secara kalimat sudah lengkap. Wa qala rabbukum, dan berfirman, qala rabbukum, Tuhan kalian, dan Rob kalian berfirman. Apa firmannya? Ud'u ni, kata Allah. Berdoalah kalian nih kepadaku. Astajibu asalnya karena jadi jawaban dari Ammar ini, astajib lakum. Aku pasti jawab, niscaya aku pasti jawab bagi kalian. Aku akan jawab. Nah, ud'u adalah apa? Fiil amr. Amarnya amar hakiki, beneran kalau ini. Allah berfirman kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ud'u, berdoalah kalian nih kepadaku. Ini adalah fiil amr asli, hakiki, beneran. Nah, dalam ilmu balaghah berarti ini ada unsur kalam apa? Kalam insya'i. Insya'inya instruktif, perintah. Ingat, kalau perintah berarti simak, lalu apa? Kerjakan. Lakukan sesuai instruksi. Simak, lakukan sesuai instruksi. Oh, berarti kita berdoa itu, yang pertama motivasi doanya adalah berdoa dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, ya memang Allah memerintah. Bisa kebahas? Ya. Karena ini fiil amarnya asli, kalam insya'i, tolabi, tuntutan, ya sudah, kita apa berarti berdoa dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Satu. Ketika berdoa melaksanakan perintah Allah, semata-mata mengharap ridho Allah, semoga itu bernilai apa? Bernilai ibadah. Jadi satu, pokoknya kita, ya Allah, hamba berdoa itu
bukan karena menuruti nafsu hamba, bukan ya Allah, karena hamba disuruh oleh Engkau untuk berdoa. Ya, satu Iya. ya. Jadi murni kita disuruh oleh Allah. Sedangkan Allah itu adalah Rob, Allah itu yang berkuasa, Al-Qudrat dan Iradah berkehendak. Ya sudah kita laksanakan perintah Allah. Satu ya. Salah. Motivasi berdoa, melaksanakan perintah Allah. Allah. Ketika melaksanakan perintah Allah, fokus ke pengabulan nggak? Fokus ke pengabulan nggak? Tidak. Iya, Ustaz. Ternyata ketika kita melaksanakan ini, walaupun Allahnya astajib lakum, fokus kita mah berdoa aja ibadah. Oh iya, iya, iya. Fokus kita mah apa? Ibadah. Urusan Allah mengabulkan atau enggak, itu mah kewenangan Allah, kudrat iradat Allah. Mau Allah mengabulkan, itu mah kewenangan Allah. Mau Allah ngabulkannya sekarang, mau nanti. Mau doa kita A dijawab A, mau doa kita A dijawab B, mau diganti oleh dengan yang lebih baik, itu mah bukan urusan kita. Nah, Jadi ketika berdoa, ya sudah, ya Allah, hamba berdoa karena hamba melaksanakan perintah Engkau. Ingat ke pengabulan? Harusnya mah enggak, harusnya jangan. Jangan fokus ke pengabulan, jangan. iya. Karena Iya, kalau fokus pengabulan, itu mah wilayah Allah. Ya, iya, biasanya gitu. pengabulan mah, aduh, kapan ya dikabulkan? Itu mah wilayah Allah, pengabulan mah. Iya. Mau Allah mengabulkan, mau enggak. Mau Allah mau ngasih A sesuai doa kita A, alhamdulillah. Mau ngasih B kita mintanya A, alhamdulillah. Atau itu mah kewenangan Allah pengabulannya. Termasuk proses pengkabulannya itu wilayah A, wilayah Allah. Allah. Fokus kita adalah laksanakan Berdoa. perintah Allah, berdoa melaksanakan perintah Allah. Satu ya. Kalau melaksanakan perintah Allah berarti doa ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Ibadah ya, kan perintah Allah ini. Makanya ada motivasi kedua. Ada motivasi kedua, ini hadis. Nah, hadis riwayat Ahmad. Ingat doa. Nabi Muhammad Doa Shallallahu ibadah. Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? Inna du'a, inna du'a huwa al ibadatu. Inna du'a, inna sesungguhnya, ad-du'a. Kenapa ad-du'a? Karena isim inna ya. Bismillah. Isim inna. Inna du'a, sesungguhnya doa. Huwa, dia adalah al ibadatu. Apa? Ibadah. Berarti ibadah. Ibadah. Barusan kita motivasinya ibadah berdoa itu melaksanakan perintah Allah. Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, ibadah bukan berdoa itu. Ya, Ibadah. Ibadah cocok nggak dengan hadis Nabi? besok. Cocok. Maksudnya, jadi setelah kita, ya Allah, hamba ibadah doa itu adalah melaksanakan perintah Engkau. Jadi saya dengan berdoa ini ibadah saja bagi hamba, ya Allah. Hamba berdoa ini melaksanakan perintah Engkau dan ini bagian dari proses ibadah hamba. Jadi berdoa itu bukan untuk memenuhi nafsu kita. Nah, ini yang penting. Saya terperanjat mendengar kalimat ini. Mm-mm. Kan selama ini mah begitu kita ada kebutuhan baru minta ke Allah. Seakan-akan kita maksa. Ya Allah, harus sekarang. Ini SPP anak belum dibayar, harus besok ya Allah. Ini SPP harus besok ya Allah, uangnya harus ada sekarang. Ah, itu doa tuh bukan kalau maksa begitu. Intimidasi. Nah, itu mah kan dari definisi doa sudah ini. Berarti dia nggak paham kudrat iradat Allah. Nggak paham posisinya sebagai hamba. Nah, bisa jadi selama ini kita berdoa itu apa? Karena nafsu kita, ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen motor. Itu nafsu. Jadi Allah itu seperti bujangnya kita, seperti budaknya kita, menurut harus memenuhi nafsu kita. Kita perintah. Siapa lu gitu katanya. Saya terperanjat asli begitu mendengar kalimat ini. Berdoa itu bukan untuk memenuhi nafsu kita. Tapi apa?
Satu, Ibadah. melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, otomatis itu sebagai ibadah. Jadi hamba berdoa ini ibadah bagi hamba. Hamba mah sejak ibadah saja, ya Allah dengan berdoa ini. Masih mikirin pengabulan nggak sebetulnya sampai sini? Tidak. Belum, tidak. Ya, Tidak. bahkan harusnya mah tidak. Ya, harusnya tidak. Harusnya tidak. Kan itu sudah wilayah Allah kalau pengabulannya. Ya Allah, kok belum datang-datang? Saya udah berdoa 3 tahun. Nah, itu masih masuk ke wilayah Allah. Iya. Ya, Iya. emang Allah bisa dipaksa? Karena Allah kan Nabi Muhammad SAW doa aja, pamannya biar masuk Islam kan, kudrat Iya. iradat Allah. Ya. Apalagi kita gitu ya. Iya, betul. Apalagi kita. Jadi sekali lagi, berdoa itu melaksanakan perintah Allah. Karena perintah Allah berarti doa itu ibadah bagi hamba ya Allah. Bukan untuk memenuhi nafsu hamba. Ini. Kalaupun berdoa mungkin kebutuhan. Kalau kebutuhan mah ya kebutuhan ya. Bukan memenuhi nafsu. Kalau kebutuhan mah Nabi juga akan sering butuh gitu ya. Nah, beda kan kalau nafsu dengan kebutuhan. Ya Allah hari ini butuh anu. Nah itu makan butuh kita minta kepada ada Allah. Contoh kiai itu begini. Ada orang nggak punya motor, tapi sama Allah akan disampaikan si orang ini ke pengajian. Caranya gimana? Ada orang yang ngajak. Pak bisa kepaham? Ada orang yang ngajak, Ya. lalu sampai ke pengajian. Nah kan berarti si orang yang nggak punya motor ini sampai ke pengajian, ya Sampai. tanpa harus punya motor. Yang penting Iya. sampai. Allah tanggung Sampai. jawab untuk menyampaikan orang ke pengajian gitu. Iya. Nah ketika dia timbul nafsu itu gini, ya Allah, saya ini nebeng. Saya ini nebeng ya. Coba kalau saya punya sendiri. Coba kalau saya punya sendiri. Nafsu bukan itu. Iya. Coba saya Allah kalau saya punya motor sendiri. Nah itu sudah nafsu atau ada unsur nafsu? Karena sebetulnya tadi kebutuhannya sudah Allah penuhi dengan cara Allah menugaskan seseorang mengajak dia sehingga sampai di pengajian. Karena bisa jadi kalau dia dikasih motor nggak akan lari ke pengajian. Ya. Larinya kemana? Ke tempat hiburan bisa jadi. Semua kali. Saya terperanjat, oh iya yang penting mah kita ingin butuh sesuatu, butuh sampai ke pengajian. Allah kirim orang yang ngajak gitu. Dan itu Allah tanggung jawab kalau kata Kiai. Ketika dia pengen motor, nah ketika pengennya itu, biar saya bisa bebas, nah itu kan nafsu. Bisa kepaham sampai sini? Ya, jadi berdoa bukan untuk memenuhi nafsu kita, tapi hanya untuk melaksanakan perintah Allah dan apa semata-mata ibadah. Inna doa wal ibadah. Ya Allah, saya berdoa ini ibadah ya Allah. Sebagai atau berdoa sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Karena hamba iya karena budu, ya beribadah. Oh, iya karena selain. Maksudnya apa? Dengan berdoa hamba ibadah. Ibadah kan tidak hanya sholat. Ternyata doa juga ini ibadah hamba kepada Engkau ya Allah. Ibadah bagi hamba. Semoga Engkau dengan doa hamba ini, Engkau mencatat hamba sedang beribadah kepada Engkau. Bisa kepaham sampai situ? Iya. Berarti doa ya, apa ibadah ya doa itu. Ada. Nah, tanamkan dalam diri saat berdoa bahwa kita, kalau kata Kiai itu ada zillah. Apa zillah itu? Perasaan hina. Namanya hina gimana coba? Ketika hina, berani nggak Rendah menatap, bawah. kalau berbicara, berani nggak menatap orang lawan bicara kalau dia merasa hina? Berbicara Tidak. dengan manusia, tidak. Tunduk. Ya sudah nunduk, aduh hina, saya begini aja hina. Nah, jadi ketika berdoa juga, tanamkan rasa zillah, hina. Kita apa itu dosa juga banyak, amal juga belum banyak, malah dosa yang banyak. Hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah Maha berkuasa, kudrat irodat. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita apa? Hidup juga dihidupkan oleh Allah, mampu juga dimampukan oleh Allah. Ya, nyambung nggak dengan apa? Ma'rifatullah.
nyambung. Nyambung. Kita mah hina, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, selain hina, kalau kata Kiai, yang keduanya apa? Iftikor. Iftikor. Ada kata-kata fa, kop sama ro. Fakir, Istiqor. merasa butuh. Oh, istiqor. Iftikor teh kayak fakir gitu ya. Jadi fakir itu, iftikor itu maksudnya kita merasa sangat membutuhkan Allah. Allah. Kenapa sangat membutuhkan Allah? Karena kan kemarin sudah di Ma'rifatullah bahwa yang terjadi ini adalah qudrat iradat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita rencana maksimal, yang terjadi adalah iroda kudrat dan iroda Allah. Sehingga kita sangat butuh Allah, sangat butuh kepada Allah agar rencana kita sesuai dengan kudrat dan irodat Allah. Bisa kepaham sampai sini? Ustaz. Tanamkan hina. Kenapa hina? Kita mah makhluk. Kalaupun hari ini kita bisa atau mampu, dimampukan oleh Allah. Kalau hari ini kita punya, karena kita dikasih oleh Allah. Kalau hari ini kita punya ilmu sedikit, itu juga dikasih oleh Allah. Sedangkan Allah itu adalah ilmu, alim, maha mengetahui. Iya. Pengetahuan manusia, aduh, hanya tetes. Hina nggak kalau sudah begini kita merasa hina. Nah, Amal juga sedikit, amal soleh. Ya. Malah maksiat yang banyak. Astagfirullahaladzim. Hina. pengennya masuk surga. Pengen masuk surga. Nah, semoga dengan hina dan dilah dan iftikor ini, jadi kita berdoa itu berani nggak ini maksa Allah kalau sudah begini? Enggak. Ya Allah, doa kabulkan sekarang. Kalau sudah ada hina dan butuh kepada Allah, sangat butuh, mangga telanggung ya Allah, nyangga ke Engkau, hamba percayakan kepada Engkau. Engkau pasti memberikan yang terbaik. Sebagaimana orang tua, ibu kita masing-masing akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kan gitu ya. Itu kemarin ibu kan ya, ilustrasinya. Percayakan saja kepada pada Allah. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kadang kita suka Tolak. sotoy gitu ya, suka so tahu. Ya Allah pengen itu. Sok tahu. Ya so tahu maksudnya. Ya Allah harus itu ya Allah. Emang tahu itu akibatnya buat kamu gitu. Makanya yang paling baik adalah apa? Berdoa dengan menyerahkan apa? Ya Allah, bahwa Allah yang ngasih yang terbaik gitu ya. Tidak mudah memang karena kita biasanya kan terbiasanya kadang ada unsur nafsu gitu ya, memenuhi nafsu. Segera. Harus segera instan gitu ya. Padahal yang instan cuma dua kan ya. Mie sama kopi. Nggak usah disebut merek. Yang instan cuma dua, mie sama kopi. Mie instan sama kopi instan. Jangan disebut merek ya, udah bukan iklan ini. Baik, kita lanjut. Jadi satu ibadah doa itu adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua doa semata-mata ibadah. Baik. Ada nggak yang ketiga? Nah, yang ketiga ini juga berkaitan. Ini hadis ya. Hadis tapi ada di kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man lam yad'ullaha ghadiba alaihi." Man barang siapa lam tidak yad'ullah yad'u memohon Allah kepada Allah. Oh, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah. Tuh, barang siapa yang tidak memohon berdoa kepada Allah. Apa yang akan Allah lakukan? Godiba, dia marah. Allah murka. Allah marah kepada siapa? Alaihi, kepada orang yang tidak mau berdoa. Ya Allah. Jadi kalau ada orang muslim, orang mukmin tidak berdoa, malah Allah marah. Kenapa kira-kira Allah marah? Coba. Karena berarti orang yang berdoa itu apa? Tidak tahu kudrat iradat Allah. Seakan-akan dia bisa apa? Memastikan kejadian nanti. Seakan-akan dia mampu. Padahal tadi tanamkan zilah, hina, dan iftikor sangat butuh kepada Allah. Karena yang terjadi adalah kudrat dan iradat Allah. 1 menit ke depan kita nggak bisa berkuasa. Apalagi 1 jam ke depan, apalagi 1 hari ke depan. Kita sangat butuh kepada Allah. Ya. Oh, masuk akal ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yad'ullaha ghadiba alaihi."
Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, berarti apa? Dia merasa bisa, merasa punya, merasa mampu, merasa berkehendak, merasa berkuasa gitu ya. 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 Sombong berarti Allah Ustaz ya. marah, ya Ya. ghadiba alaihi. Ya. Kalau manusia mah kita sering minta kan, kadang orang mungkin jengkel ya. Ini minta lagi, minta lagi. Iya. Kok sering banget minta manusia. Tapi Allah justru kalau kita nggak minta, Allah marah. Marah. Ghadiba kan marah, murka. Oh, jadi berarti sudah mah ini perintah Allah berdoa itu. Terus doa juga ibadah. Hamba berdoa karena menghindari murka engkau berarti. Ya, hamba berdoa agar engkau tidak murka kepada hamba. Sebagai wujud bahwa diri ini memang hamba. Ya, bahwa ini mah hamba. Ya, hamba gimana sih hamba? Makanya ada film-film tentang budak ya. Hamba mah tidak bisa berkuasa, tidak berkehendak. Ya, badannya juga punya tuannya gitu ya. Nah, ini motivasi doa. Kira-kira cukup motivasinya ini? Belum. Oke. Ada ini nggak? Ada untuk kepentingan diri nggak kira-kira kalau sampai sini? Ada. Belum ada. Kayaknya mah cuman satu Butuh. melaksanakan perintah Allah, lalu doa adalah ibadah, dan biar Allah tidak murka. Sudah itu. Yang terkait hadis atau keterangan ini, ya. Jadi sebagai wujud penghambaan lah intinya, Mbak ya. Ya. Bahwa kita mah hamba, ya. Namanya hamba harus ibadah. Dan ibadah itu antara lain adalah doa. Jadi doa itu sebagai wujud penghambaan kita. Ya, kira-kira ada lagi? Ternyata kalau berdasarkan keterangan mah ah, berdoa menunjukkan bahwa kita seorang hamba Allah yang merasa butuh kepada pertolongannya. Ya, berdoa menunjukkan bahwa kita seorang hamba Allah yang merasa butuh kepada pertolongannya untuk memenuhi hak Allah. Nah, ini garis bawahnya. Untuk memenuhi hak Allah. Ya, bukan hak kita. Berdoa, kita mah kewajiban. Pokoknya berdoa aja kita mah. Ini mah doa itu apa? Memenuhi hak Allah. Karena memang kita harus beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah adalah Doa. doa. Ya. Nah, itu udah. Karena berikutnya etika berdoa. Berarti sudah tiga. Motivasinya Ini melaksanakan perintah. Yang kedua, doa adalah ibadah, penghambaan. Dan yang ketiga, kalau tidak berdoa, Allah murka. Ya sudah, berarti kita berdoa itu apa? Menghindari murka Allah. Allah. Kalau menghindari murka, biar apa? Biar Allah ridho gitu ya. Jadi dengan berdoa, semoga Allah ridho gitu. Ya, bisa kepaham sampai sini? Ya, kelihatannya tiga juga cukup karena memang kalau apa statement itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Nah, sejauh ini saya baru hanya nemukan tiga ini untuk apa? Untuk dasarnya gitu ya. Ya semoga mungkin nanti ada yang lain lah dari yang lain. Tapi dengan tiga aja juga semoga ini apa? Jadi ternyata nggak fokus di diri kita enggak ya berdoa itu. Jadi kita memenuhi hak Allah ini ya. Jadi berdoa bukan untuk menuruti nafsu kita, memenuhi nafsu kita bukan, tapi untuk memenuhi hak Allah ya. Memenuhi perintah Allah, memenuhi hak Allah, wujud penghambaan kita kepada Allah yang sangat butuh kepada Allah. Makanya tadi tanamkan zillah merasa hina dan iftikor sangat butuh kepada Allah. Gini aja, kalau manusia butuh ke seseorang, suka merapat nggak tuh? Rapat. Merapat ya, bos, kumaha damang bos, gimana kabarnya bos? Ada instruksi nggak bos? Ini ada maunya. Maunya. ya, ya memang merapat begitu. Biar apa? Biar ditugasin lagi, disuruh lagi, gitu. Nah, biar apa? Ya kita kan butuh ya, butuh. Memang begitu orang yang butuh. Nah, berarti kita juga terus merapat ke Allah dengan apa? Dengan doa ini ya, karena doa adalah ibadah. Ibadah. Baik. Nah, baru berikutnya ternyata sekarang etika berdoa ya. Etika berdoa. Berdoa. Nah, ini ada di surah. Oh, ini hadis. Etika berdoa itu idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa tsana'i alaihi
tsummal yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsummal yad'u ba'du bima sya'a. Nah, ini berarti tata cara ya, sudah tata cara. Ya, idza apabila sholat berdoa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda maka hendaklah mulai Baik. bitahmidillah dengan apa? Memuji Dengan Allah. memuji Allah. Makanya oh iya, awali dengan apa? Pujian. Ya, dengan pujian kan? Iya. Dengan memuji Allah. Kemudian wasana'i alaihi, di sini sana juga sebetulnya maknanya pujian, tapi di sini bisa diartikan dengan mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah alaihi kepada Allah. Satu pujian, dua apa? Pengagungan. Ya. Kemudian summa apa? Sumal yusolli apa? Bersolawat ala Selawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada dulu solawat kepada Nabi ya. Jadi ada pujian, ada pengagungan Allah, terus Selawat. Sumal yad'u. Kemudian barulah kamu mohon. Ba'du bima sya'a, apa dengan apa yang kehendak. Apa berdoa sesuai kita baru berdoanya. Nah, kalau redaksi doa mah silahkan. Ya, awali puji-pujian, pengagungan Allah, lalu apa? Sholawat. Baik, nah ini mah sudah menyangkut etika atau tata cara. Makanya kalau dalam doa kan biasa suka diawali Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, diawali apa pujian, ya. Kemudian apa ada sholawatnya gitu ya. Baik, kemudian apa lagi? Yang kedua, ini etika berdoa itu. Udah bisa, aduh belum bisa. Ya ini ya. Belum itunya. Nah, Hadisnya. ya. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi tsummal yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsummal yad'u ba'du bima sya'a. Idza apabila sholat berdoa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda maka hendaklah awali dengan bitahmidillah, dengan memuji Allah, wasana'i alaihi, dengan pengagungan kepada Allah, tsummal yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa ya memang biasanya begini paketnya ya. Iya. Ada sholawat, ada pujian, ada sholawat. Kan biasa misalnya hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalal wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Nah, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu ternyata apa? Ya, sunahnya begitu ya. Etikanya lah ibaratnya. Protokolernya gitu ya. Ya, protapnya, sunahnya ya. Allah. Jadi pujian, lalu pengagungan dan sholawat. Baik, Mak. Jadi ternyata apa? Nggak bisa langsung ya. Oh, kan di Al-Fatihah ada ya. Di Al-Fatihah ada pujian dulu. Setelah bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin ya. Nah, itu pujian sebetulnya kepada Allah. Nah, baru apa? Sholawat, terus baru memohon ya. Mohonnya gimana? Sebetulnya memohon pakai bahasa Indonesia boleh? Ya boleh. Boleh. Kan Allah maha mengetahui lintas bahasa ya. Allah, pengetahuan Allah itu nggak hanya bahasa Arab, tapi semua bahasa manusia, bahkan bahasa binatang pun pasti Allah paham, karena Allah maha mengetahui ya. Dengan sifat ilmunya, maha pencipta, tahu semua bahasa. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini ternyata hadis juga ini. Ada hadis. Innallaha hayyun
karimun yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi ayaruddahuma sifron khaibatain. Innallaha, sesungguhnya Allah, hayyun, sangat apa? Pemalu, sangat malu. Malu. Karimun, lagi maha mulia, pemurah. Yastahyi, dia merasa malu kepada hambanya, idza, apabila rafa'al rajulu, apabila seorang lelaki itu mengangkat ilahi kepadanya yadahi, tangannya, bahwa ya rudahuma, kemudian apa, menolaknya, sifron khoibatain, kemudian Ini ditolaknya sama sekali. Jadi maksudnya kalau ada orang berdoa mengangkat tangan, Allah malu untuk menolak gitu. berarti dijamin ya Ustaz ya. Ya dijamin, tetapi belum tentu pengabulan itu doanya dikasih A, belum tentu. Dijamin sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kudrat dan irodah Allah. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Dijamin Allah malu untuk menolak gitu. Kalau ada orang, makanya berdoa sambil apa? Harus Rafa'ar tangannya. rajul ilahi yadaihi, mengangkat tangan. Kalau teknis bisa jadi mungkin ini ada perbedaan ya. Nah, tapi intinya mah ya kita apa, memohon kepada Allah. Berarti di sini apa, idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, dengan mengangkat, meninggikan apa, tangan ya, meninggikan tangan. Baik, baru 2 ya ini etikanya. Kemudian etika lagi yang berikutnya. Nah, ini mah Al-Qur'an, Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah, Suara yang lembut. berdoalah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ya, ini Allah memerintahkan. Berdoalah kalian, Rabbakum, kepada apa? Tuhan kalian. Tadarruan. Apa tadarruan? Doro'a, kata dasarnya ro sama ain. Apa itu? Rendah diri. Jadi berenah diri. Oh, berenah diri. Betul tadi kata Kiai, ya zillah. Kalau kata Kiai tadi apa? Zillah, hina. Bahasa Al-Qur'annya apa? Tadarruan, bahasa Al-Qur'annya. Ya. Coba ini kalau doro'a ya, kita pastikan ini vocabulary-nya doro'a. Ya. Ini tadarruan itu kata dasarnya itu doro'a. Ya. Doro'a. Apa doro'a? Lemah artinya itu. Doro'a, yadro'u, doro'atan. Atau doro'a, tunduk, merendahkan diri. Tadorro'a, merendahkan diri. Oh iya. Jadi berdoalah kalian tadorruan, dalam keadaan kalian merendahkan diri. Kalau bahasa tadi mah bahasa Kiai apa? Zillah. Merendahkan diri sama nggak dengan menghinakan diri? Sama ya? Sama. Cuman bahasa dari Al-Quran, dari Allahnya tadorruan. Apa tadorruan? Tadorru'a, merendahkan diri. Kalau bahasa apa ulama, zillah, hina. Sama. Ya. Ketika berdoa itu apa kepada Allah itu? Tadorruan, merendah diri. Wa khufyatan. Apa wa khufyatan? Takut. Khofiyah, ya. Kalau khofa itu Takut. khofa takut. Tapi ini khofiyah itu kan suka ada zikir khofi sudah. Kalau dalam orang yang zikir suka ada istilah zikir khofi. Apa zikir khofi itu? Nggak kedengaran, lembut. Ya. Sir. Sir, ya, lembut lah gitu. Ya, tidak diucapkan, tidak dikeraskan. Jadi khofiyah itu khofiyah yafa khofaan, tersembunyi. Lembut lah maksudnya. Betul, Makanya kan ini dulu ada sahabat yang ketika berdoa itu sampai teriak-teriak. Kata Nabi, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar. Kan kemarin di Ma'rifatullah, Allah apa sifatnya?
Mendengar. Kami. Maha mendengar. Makanya lidah nggak ngomong, cuman ngomong di hati. Allah maha tahu nggak? Tahu. 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 Masuk akal ini? Kalimat ini Ya, Pak. bisa dicerna. Ud'u, berdoalah kalian. Kata Allah, ini firman Allah. Ud'u, berdoalah kalian. Tadi. Robbakum, kepada Tuhan kalian. Maksudnya kepada Allah. Tadarruan, dalam keadaan merendahkan diri. Wa khufiyatan, dan apa? Lembut. Gitu. Kenapa lembut? Jangankan suara lidah, lisan. Bersitan hati aja Allah maha Tahu. tahu. Makanya cukup lembut aja suaranya. Ya, nggak usah, oh, nggak usah sampai teriak-teriak. Nah, ini bahasa Allah dalam Al-Quran. Ya. Karena apa? Khofiyah, yakhfa, khofaan itu apa? Tersembunyi. Maksudnya ya pelan-pelan lah gitu ya. Dengan suara yang lembut. Ya, bisa kepaham ini mah sudah etika ya. Nah, Iya. diklasifikasikan etika. Jadi etika doa itu apa? Tadarruan, merendah diri. Bahasa ulama mah kiai zillah, hina ya. Kalau wakufiyatannya ini mah apa? Ya jangan teriak-teriak, cukup apa? Pelan-pelan Allah aja Maha ya. mendengar. Karena Allah Maha mendengar. Apalagi kalau berdoa lagi tawaf, kan boleh pakai bahasa Indonesia ya, berdoa lagi tawaf. Nah, Iya. kalau pakai bahasa Indonesia jangan keras-keras. Nanti kedengaran sesama jamaah. Nanti, oh Tahu si yang ibu minta diminta. anu, nah, jangan Tahu yang pelan-pelan aja. diminta. Pelan-pelan aja kalau pakai bahasa Indonesia, karena nanti sesama jemaah tahu ya. Dalam hati kayak, makanya bagusnya mah dicatat dulu tuh. A, B, C, D gitu ya, ditulis ya. Itu mah dalam konteks apa? Identifikasi ya. Identifikasi apa? Inventarisir istilahnya. Inventarisir ya. Baik. Ini mah apa? Tadoruan wa khufyatan. Baru 3 ya. 3. Kemudian motivasi doa yang berikutnya adalah, Etika. nah Etika. ini mah hadis, hadis lagi. Berarti hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Ud'u Allah. Oh ini mah kalau al hadis Nabi Muhammad SAW, Ud'u Allah. Kalau tadi Allah, Ud'u Robbakum ya. Yang mirip lah. Kan Robbakum teh Allah ya. Hmm. Ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum, sedangkan kalian muqinuna, orang-orang yang meyakini Ini bil ijabati, dengan ijabah. Oh, maksudnya memang Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Yes, itu. Tapi di sini kata Nabi, berdoalah kalian dalam keadaan kalian itu yakin doanya akan diijabah. Maksudnya apa? Positive thinking kepada Allah. ya. Memang Allah berkehendak, berkuasa sekehendaknya. Jadi apa? Semoga doa yang kita panjatkan sama dengan iroda'a Allah. Optimis nggak dengan begitu? Optimis. Jangan jadi pesimis. Duh, kan Allah Maha berkehendak. Aduh, kalau gitu mas saya doa. Nah, itu pesimis kalau gitu ya. Jadi tetap aja wa antum muqinuna bil ijabah. Makanya doa yang kita panjatkan semoga sama dengan iroda Allah. Tahu. Yakin nggak dengan begitu? Tidak mendikte Allah, tidak. Tapi juga kita tidak pesimis. Kita tetap optimis bahwa semoga iroda Allah sama dengan doa-doa yang kita panjatkan. Ya, nah di sini ininya, seninya ya. Tidak boleh maksa Allah. Kita berdoa bukan menuruti nafsu, melaksanakan perintah, doa ibadah, dan biar Allah tidak murka, makanya kita berdoa. Di sisi lain, kata Nabi ini, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan engkau dalam keadaan meyakini bahwa Allah mengijabah. Cuma jangan ijabah Allah itu tadi, A bisa dikasih A bisa dikasih B, atau di dunia atau nanti di akhirat, atau bisa wallahu alam, itu mah kewenangan Allah. Pokoknya mah yakin saja Allah akan mengijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallaha, bahwasanya Allah la yastajibu, tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan duaan, suatu permohonan, min kolbin, dari hati, ghafilin, yang lalai ya.
lahin, dan lengah. Oh, jadi maksudnya doa itu nggak boleh lalai, ya. Hatinya maksudnya nggak boleh lalai. Kenapa nggak boleh lalai? Harus fokus ke Allah, harus khusyuk lah istilahnya. Jadi Karena Allah khusyuk. Maha tahu, ya. Maha tahu bersitan hati kita. Jadi ya berdoa penuh dengan konsentrasi, penuh dengan kehusuan. Yang kita doa itu benar-benar kita kepada Allah, bukan kepada alif lam lam ha gitu. Kita berdoa kepada Allah, ya, dengan sifat-sifat Allah yang sudah dibahas, sudah diketahui. Itu yang kita ini kan, oh, bahwa Allah Maha Hidup, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, Allah berbeda dengan Memang makhluk, segalanya. Allah independen, qiyamu binafsihi, Allah wadaniyat, tunggal. Pendengaran Allah satu, bisa mendengar semua hal. Penglihatan Allah satu, bisa melihat semua hal gitu ya. Pengetahuan Allah satu, bisa mengetahui semua hal. Ya. Nah, Allah berkuasa, Allah berkehendak. Nah, itu jadi kita fokus ke Allah gitu ya. Tidak Punten, usah Pak. ngebayangin bendanya, zatnya. Kalau itu mah sedang wilayah zat Allah, kita tidak akan sanggup. Tapi apa? Sifat-sifatnya aja yang kita inikan, kita ingatnya gitu ya. Oh, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat gitu Maha ya. Pengasih, Maha Dan Penyayang. punten, boleh Ya, tanya? iya, ya, boleh, boleh Pak Nugro. Aduh, punten ya, assalamualaikum. Tat, lama nggak ini. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Pak Nugro? Alhamdulillah baik. Ini pas kebetulan sakit jadi bisa nih. Oh, iya, iya. Oke, Mangga, tadi itu mengenai lengahin dengan doa itu, apakah bisa berarti bahwa kita tuh jadi bukan kan doa itu kan bisa satu saat bisa terus menerus ya, artinya kita tidak lengah dengan doa kita tuh dalam nanti waktu kita aktivitas yang lain tetap nggak boleh lengah gitu dengan doa itu, maksudnya apa begitu? Jadi maksudnya ketika kita berdoa, satu, bahwa balik lagi ke bahasan sebelum-sebelumnya, bahwa berdoa itu permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Iya. Artinya kita posisikan bahwa kita mah ya memohon kepada Allah. Ya, kita tidak bisa mendikte Allah, bahwa bahwa doa itu perintah Allah. Dengan doa kita ibadah. Lalu apa? Kalau kita tidak berdoa, Allah murka. Lalu apa? Berdoa, ud'u rabbakum tadarruan, dengan apa? Merendahkan diri, bahwa kita hina. Kita apa? Fokus ke Allah gitu. Berdoanya kita fokus ke Allah, bukan fokus ke alif lam lam ha gitu. Jadi Begini, fokus. maksudnya waktu kita selesai berdoa Sifat-sifat pun Allah. kita jangan lengah dan jangan lalai untuk ingat Allah terus gitu, maksudnya apa begitu juga? eh Apa maksudnya Nah, begitu memang atau? ini min kolbin gofilin. Minimal pertama ketika kita proses berdoanya. Ya, betul berdoa pasti. Nah, Ketika itu kita proses berdoanya, jadi artinya ya kita berdoanya kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain. Dalam hal ini fokus ya. kemarin Berarti fokus. berdoanya misalnya ke alif lam lam ha aja, itu udah bisa dianggap lalai. Ya. Karena Allah bukan alif lam lam ha gitu kan ya bahasan kemarin. Ya. Nah, Jadi fokus gitu ya. jadi fokus, jadi misalnya apa? Ucapannya ya benar terkontrol. Kenapa? Misalnya hatinya kita mintanya A tapi ucapannya beda. Nah, artinya mesti sinkron antara yang di hati sama diucapkan. Ya, jadi betul-betul konsentrasi lah, fokus khusyuk gitu. Bahwa kita merendah. Nah, kemudian apa? Ya, kalau tentu setelah berdoa mah ya kita terus harus ingat kepada Allah. Tapi di sini maksudnya proses doanya gitu, Pak Nugro. Oh, Proses doanya, ya. Dan ingat, doa itu tidak mesti setelah sholat. iya. Ketika dalam ucapan, nah makanya kan kemarin di bahasan Nabi Yakub, ucapan Iya. ucapan itu kan doa ya. Iya. Keraguan. Nah, misalnya kekhawatiran, nah itu Pikirannya. jangan sampai misalnya kekhawatiran dieksplor, itu jadi doa. Beneran terjadi. Malah terjadi kekhawatiran, feeling yang diucapkan itu jadi doanya. Artinya apa? Eh, Fokus dengan ucapan yang diminta itu kan, artinya betul-betul kalimat-kalimat positif gitu. Ya. Nah, itu bisa kita hubungkan, hati lalai itu bisa aja dia doa tapi ya hatinya kemana-mana, nggak minta ke Allah. Malah dia fokus ke apa? Memenuhi nafsu. Nah, ini mah fokus doa itu kita memenuhi hak Allah, melaksanakan perintah Allah. Doa itu ibadah.
dan tidak fokus kepada proses pengabulan. Fokus kita hanya apa? Ya doa saja sebagai apa? Sebagai bentuk Ibadah. penghambaan, ibadah kepada Allah. Ya. Ustadz, Ya. malah dibilang Ustadz, orang yang tidak berdoa tuh dianggap sombong gitu Ustadz. Nah, tadi sudah bahwa kalau orang nggak berdoa, Allah murka. Ya. Berarti kalau Allah murka, seakan-akan kan menyamai Allah, ya sombong dianggapnya. Makanya ketika kita berdoa, wujud kita membutuh Allah gitu. Tadarruan. Nah, kita apa kalau kata Allah dalam Al-Quran, tadarruan, berendah diri. Kalau kata Kiai, dzillahina apa tadi dan iftikor, merasa sangat butuh kepada Allah. Ya, kalau butuh kepada Allah, lagi mendesak atau enggak, terus saya doa. Jadi ketika kita merasa butuh kepada Allah, berdoa bukan hanya di kala urgent. Bisa kepaham? Ketika kita merasa butuh Allah, berdoanya setiap saat berdoa. Bukan pas lagi urgent aja gitu. Maksudnya pas ada masalah baru ingat Allah, baru berdoa. Nah, itu mah berarti apa? Ada maunya. Ada maunya. Tapi kalau kita merasa butuh kepada Allah, akan selalu apa ya Allah akan selalu, bukan hanya setelah sholat, ucapan akan selalu ya Allah, tolong ya Allah, karena kita yakin kita dimampukan oleh Allah, kita bisa digerakkan oleh Allah, yang terjadi adalah kudrat dan iradah Allah. Makanya ya Allah, tolong ya Allah, terus akan selalu mendekat kepada Allah gitu ya. Bisa kepaham sampai sini? Saat berdoa apakah mesti mengandalkan tangan Ustaz? Nah, tadi hadisnya mengadakan tangan, tapi kalau teknis mengadakan tangan itu hadis bisa berbeda. Itu mah kalau ada keterangan lain, misalnya yang tanpa menengadah tangan silakan. Tapi memang ini ada hadisnya, hadis yang apa tadi, rafa'a rajulu alaihi apa yadaihi. Tapi bisa aja ini mah karena teknis sudah wilayah fikih, bisa aja itu berbeda ya. Yang kalau masalah hati mah relatif sama. Adil apa tadi, tadarruan. Nah, itu mah sama kalau tadarruan wa khufyah. Tapi kalau tadi mengangkat tangan, ini wilayah perbedaan ya, wilayah perbedaan. Memang jaga khusus susah ya, Tat, ya. Jaga khusyuk, tapi semoga dengan kita terus. Jadi begini katanya kalau kata Kiai, makanya kita zikir Allah. Kita butuh kepada siapa? Allah. Yang menggerakkan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Kita bisa hidup, siapa yang menghidupkan? Allah. Jadi zikir Allah itu jawaban atas setiap apapun persoalan, apapun pertanyaan gitu. Tujuan kita apa? Allah. Berdoa kepada siapa? Berdoa Allah. Makanya zikir Allah, 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 Allah gitu. Memang tidak mudah ini. Karena apa? Ada khonnas di dada kita masing-masing ya, yang selalu mengajak untuk maksiat kepada Allah. Makanya selalu apa? Kita waspada bahwa di dalam diri kita itu kalau lengah, ada si khonnas menurut. Kalau kita lengah, lalai, maksudnya lengah, si khonnas akan merasuki kita. Ya. Nah, itu makanya jadi si khonnas ini akan takut ketika kita apa? Ketika kita zikir, ingat kepada Allah. Bahwa kita ingat kepada Allah. Maksud ingat siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Yang terjadi irodah siapa? Irodah Allah. Yang terjadi kudrat siapa? Kudrat Allah. Jadi semua jawaban itu Allah, 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 Allah. Tanya lagi, Tat. Tanya pertanyaan lagi nih. Biasanya kan kita tuh terus terang aja, kadang-kadang doa khusyuk tuh kalau lagi punya masalah, biasanya kan gitu. Biasanya ya. Urgent. Nah, lagi urgent gitu. Nah, sekarang doa yang baik itu apakah kita berpikir mengenai masalah kita atau kita lepaskan aja langsung, jadi misalkan kan mungkinnya jadi kepikirannya tuh apa masalah kita tuh jadi kepikir terus gitu Tat, kalau lagi bermasalah. Nah, apakah pikiran kita tuh kita lepaskan itu udah ini nggak tahu, kita lepasin aja udah bikin Allah aja gitu atau gimana tuh Tat? Jadi dalam motivasi doa selama ini bisa jadi kita fokus memenuhi nafsu kita. Indikatornya apa? Berdoa ketika urgent. Nah, itu nafsu kita. Artinya apa? Ya Allah, ini kok baru terdesak baru doa. Nah, itu lagi memenuhi nafsu kita. Tapi apa motivasi doa tadi di awal? Satu, ud'uni astajib lakum. Berdoa itu perintah Allah. Jadi kita berdoa diperintah oleh Allah. Namanya diperintah, kapanpun kita berdoa. Butuh nggak butuh, urgent nggak urgent,
terus berdoa. Karena doa perintah Allah. Tidak harus mesti setelah sholat. Setiap saat. Artinya apa? Terus ingat kepada Allah. Yang kedua, doa adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu bukan memenuhi nafsu kita. Tapi apa? Ya Allah, hamba berdoa semata-mata ini ibadah hamba kepada Engkau. Dua. Dan yang ketiga, kalau enggak berdoa, Allah murka. Oh, berarti hamba berdoa agar Engkau tidak murka. Kalau tidak murka, maksudnya apa? Agar Engkau ridho. Ridho. Itu cukup tidak tiga motivasi ini. Jadi motivasi doa itu satu, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, doa adalah ibadah. Ibadah dengan berdoa gitu. Ya Allah, hamba berdoa itu ibadah saja kepada Engkau. Dan yang ketiga, kita berdoa menghindari murka Allah. Karena kalau tidak berdoa, Allah murka. Kalau kita berdoa, semoga Allah ridho gitu. Nah, adapun kebutuhan kita mah itu belakangan gitu. Dan kita berdoa tadi memenuhi hak Allah, bukan menuruti nafsu kita. Sehingga berdoa itu setiap saat. Ya, artinya apa? Dalam kondisi urgent tidak urgent, terus aja berdoa karena kita merasa hina di hadapan Allah, karena kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Kalau dua hal ini tertanam, kita semoga berdoanya tidak hanya pada posisi urgent saja gitu. Iya. Bisa kepaham, Bro? Ya. Ya. Jadi tidak Ustaz. mudah ini memang, tapi terus aja tanamkan bahwa kita butuh Allah karena Allah yang berkuasa. Allah kudrat, Allah irodah. Yang terjadi adalah kudrat dan irodah Allah, bukan keinginan kita gitu ya. Ustadz, Ya. mau tanya contohnya doa yang tidak mengharap karena kebutuhan aja tuh contohnya apa seperti zikir kayak begitu. Jadi doa itu memang lafadznya bisa macam-macam lafadznya, tapi itu mah kan ini hati. Perkara hati gitu ya. Jadi maksudnya contoh misalnya Nabi itu ketika perang waktu itu perang apa ya? Perang Badar lah kalau nggak salah. Nabi itu berdoa. Kan perang Badar itu perang yang urgent ya dalam Islam. Karena 1 lawan 3 bandingannya kan. Iya, Nah, 100 ketika lawan Nabi 1000. perang, apa ada Nabi doanya? Kalau Nabi egois doanya hanya nafsunya, gini doanya, ya Allah, menangkan kaum muslimin ini, biar apa? Biar saya tetap jadi Nabi. Biar saya tetap jadi Nabi. Kan itu nafsu ya? Iya. Bisa kepaham ini? Iya. Kalau Nabi doanya begitu, itu nafsu. Dan Nabi tidak berdoa itu. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Nabi berdoa. Doanya kurang lebih, Allahumma, ya Allah, in tuhlik hadhil isobah, in tuhlika hadhil isobah min ahlil iman, ya Allah, jika in tuhlika, jika hari ini hancur, pasukan dari orang-orang beriman ini hancur hari ini, al-yaum, fala tu'bad fil ardi abadan, maka engkau di bumi ini tidak akan pernah disembah selamanya. Silakan. Udah sampai rumah. Bisa kepaham? Silakan. Bisa kepaham barusan? Jadi Ya. Nabi ketika perang, waktu itu perang Badar 1 lawan 3, kan kritis Kan tuh ya. putus-putus. Halo? Keputus-putus? Ya, terus Ustaz. Ya. Jadi Nabi ketika perang Badar 1 lawan 3, kritis, urgent? Urgent. Apakah Nabi egois hanya menuruti nafsunya? Enggak. Kalau Nabi egois menuruti nafsunya, doanya ya Allah, menangkan kaum mukminin ini biar saya tetap jadi nabi. Kan begitu ya? Itu mah egois banget. Nafsunya banget. Tapi apa doa Nabi ketika itu tiap perang Badar? Padahal 1 lawan 3 tuh. 1 kaum mukminin, 3-nya kafir Quraisy koalisi. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, in tuhlik, jika binasa hadil isobah min ahlil iman, pasukan dari orang-orang beriman ini binasa al-yaum hari ini. Jadi ya Allah, jika pasukan orang beriman ini binasa hari ini al-yaum, fala tu'bad, maka engkau tidak akan disembah fil ardi, di muka bumi ini, abadan, selamanya. Kelihatan doanya Nabi barusan?
Apakah itu menuruti nafsu? Halo? Ya. Ya. Punya untuk Tidak. umat ini. Nah, Nabi mah dalam posisi urgent mikirin jabatannya enggak gitu maksud saya. Hmm. Kan enggak ya. Tapi yang Nabi pikirkan, ya Allah, Umat. ini lagi urgent nih, Cintain. 1 lawan 3. Ya Allah, jika pasukan orang beriman ini hari ini binasa, maksudnya apa? Binasa itu termasuk nabinya ya. Kalau Iya. orang beriman, pasukan beriman ini, orang beriman ini binasa hari ini, fala tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini abadan selamanya, karena tidak ada lagi nabi. Tapi cuma sampai begitu. Artinya apa? Di situ apa? Urgent tapi tidak menuruti nafsu gitu. Yang dipikirin siapa? Umat. Umat. Ya. Nah, jadi Musuhan. dalam umat yang dipikirinnya. Kalau sampai kalah, akan ada lagi nggak yang nyebarin Islam? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Berarti yang dipikirin hanya orang Arab atau manusia seluruh dunia? Manusia Ya. Manusia seluruh dunia. Nah, itu Nabi itu. Bisa kelihatan ininya perbedaannya. Nah, dalam makanya surat apa tuh, Ustaz? itu mah hadis, yang barusan mah hadis. Ya, dalam sejarah itu ada dalam sejarah. Karena itu mah kan hadis, redaksi hadis. Jadi intinya coba nanti dicari doa ketika Nabi Perang Badar ya. Jadi yang saya garis bawahi bahwa ketika Nabi Perang Badar urgent, ternyata Nabi enggak melulu apa tadi mikirin kepentingannya sendiri, jabatan sendiri enggak. Tapi apa yang Nabi ucapkan adalah, ya Allah, jika pasukan kaum mukminin hari ini binasa, fala tu'bad fil ardi abadan, maka engkau selamanya tidak akan pernah disembah lagi oleh manusia. Gitu, Masya Allah, subhanallah. Nabi itu Maya. Nah, harus diikuti kan ya. Nah, berarti nanti dalam berdoa itu apa? Luaskan tujuan, jangan hanya untuk diri sendiri gitu. Bisa kepaham? Bisa. Jadi dalam berdoa jangan hanya untuk mikirin sendiri. Nabi juga nggak biar saya tetap jadi nabi ya Allah, nggak begitu Nabi. Nggak tercatat begitu ya. Tapi apa mikirin mana nanti ada lagi luaskan niat dalam berdoa. Ya Allah misalnya omset saya perbanyak, biar apa? Biar keuntungannya banyak, biar saya sedekah bisa lebih banyak lagi, ya, gitu ya. Jadi biar banyak orang yang bahagia. Bisa paham sampai situ? Iya, iya. Baik, kita lanjutin ya. Etika yang berikutnya, yang kelima. Ini surat Anbiya. Al-Anbiya 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami, yad'una gitu ya. Mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban dengan harapan, wa rahaban dan ada jadi antara kita berharap dalam arti yakin bahwa Allah mengijabah, tapi rahaban cemas dalam arti apa? Kan Allah kudrat irodat ya. Ya, di situ ada antara harapannya iya, lalu apa? Tapi juga ya Allah jangan-jangan saya ini banyak dosa. Jadi antara harapan dan rogoban dan rohaban ya. Antara harapan dan kecemasan. Wakanu dan mereka adalah lana bagi kami khosyiin, orang-orang yang tunduk kepada Allah, khusyuk intinya. Nah, jadi khusyuk apa? Khusyuk teh rendah, takluk. Jadi khusyuk itu apa? Takluk. Pernah lihat sinetron ada seorang preman yang sudah pensiun gitu? Nah, bagaimana ada di situ Kang Komar, seorang yang gagah, begitu Kang Mus nelpon, langsung itu dia gemetar. Takluk, nah itu khusyuk secara bahasa. Jadi khusyuk itu tunduk takluk. Jadi orang yang khusyuk tunduk takluk kepada kekuasaan Allah, kepada kudrat irodah Allah minimal itu ya. Nah ya udah, berarti kita apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena apa? Yang terjadi adalah kudrat dan irodah Allah. Nah berikutnya, Bentar, Ustaz. Tadi sudah. oh boleh. Iya. Nah jadi ini surat Al-Anbiya ayat 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Di sini ada kata-kata khusyuknya ya, tuh berarti benar khusyuk memang. Khusyuk itu ya perasaan takluk ya.
tunduk takluk kepada kudrat dan iradah Allah. Kita mah kalaupun bisa, itu yang memampukan Allah. Kalaupun punya, Allah yang memberi. Kalaupun hidup, dihidupkan oleh Allah. Kalaupun gerak, digerakkan oleh Allah. Istilahnya seperti itu ya. Makanya kita mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Kemudian Ustaz, ya. Nah, ini ada lagi surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi orang minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nah, qarib nih. Jadi wa idza apabila sa'alaka ada yang bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni menanyakan aku, fa inni jawablah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku qaribun. Ini bentuk superlatif, sigat Ustaz. mubalaghah. Maha dekat, sangat dekat. Kalau sangat dekat berarti Allah mendengar dan melihat dan tahu gitu ya. Bersitan hati pun Allah tahu. Ujibu aku jawab dakwatan permohonan dai orang yang berdoa. Idza apabila da'ani berdoa kepadaku. Nah, jadi doanya harus kepada Allah. Jangan kepada alif lam lam gitu ya. Ini idza da'ani apabila seseorang itu berdoa kepadaku, ujibu aku jawab. Ya, jadi makanya di sini sangat penting apa? Mendefinisikan Allah dengan benar. Ya, bahwa Allah bukan alif lam lam ha. Kalau alif lam lam ha itu mah nama Allah dalam bahasa Arab, gitu ya. Tapi gimana? Ya, kita kan sudah mengenal sifat-sifat Allah minimal yang 13 ya. Nah, ini jadi kita berdoanya kepada Allah, bukan kepada apa? Bukan kepada alif lam lam ha, gitu ya. Nah, bagi saya ini saya terperanjat terus terang dengan penjelasan dari Kiai bahwa kalau kepada alif lam lam ha itu mah bukan Allah gitu. Jadi tidak termasuk yang ditanggung oleh Allah gitu ya. Ujibu aku jawabnya apa? Dakwat da'i permohonan orang-orang yang mohon idza apabila da'ani memohon kepada ku kata Allah. Oh, jadi mohonnya harus kepada Allah. Makanya definisikan Allah dengan benar gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya yang 6. Nah, katanya Allah mengabulkan. Yes. Cuman Allah itu ya menerima doa kita atau mengabulkan doa kita ya. Mengabulkan doa kita pada bentuk ya, bentuknya dan waktu yang Dia kehendaki. Bukan menurut kehendakmu yang berdoa. Ini dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, terjemahannya aja ini Pak ya. Jadi Allah itu akan menerima doa kita, maksudnya akan menjawab doa kita pada bentuk dan waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut kehendakmu. Misalnya kita ingin, ya Allah, hamba ingin umroh bulan September. Kan kita doa sampai mungkin di malam, di sepertiga malam lagi. Ternyata Allah menghendaki menjawabnya itu apa? Tidak bulan September misalnya. Tapi apa? Pada bentuk dan waktu yang Dia kehendaki. Tugas kita mah apa? Udah fokus aja doa. Tanamkan dalam hati bahwa kita hina dan sangat butuh kepada pertolongan Allah. Luaskan niat, jangan hanya untuk diri sendiri. Misalnya, ya Allah, perbanyak uang hamba, biar hamba jajan banyak. Biar hamba jalan-jalan sering. Tapi apa? Biar hamba infaknya, sedekahnya lebih banyak. Biar orang yang bahagia karena tangan hamba akan lebih banyak, ya Allah. Nah, itu. Perluas ininya. Seperti tadi Nabi kan, biar menang itu biar apa? Biar Islam tersebar ke seluruh dunia gitu ya. Jadi luaskan niat. Nah, kalau kita meluaskan niat, semoga kehendak Allahnya lebih cepat gitu atau sama dengan keinginan kita ya. Ya Allah, perbesar omset, ya Allah, ya Allah. Nah, biar apa? Biar banyak orang yang bahagia dari tangan hamba akibat perbuatan hamba gitu. Bisa kepaham ini? Insya Allah. Ya, jadi pengabulannya itu mah bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Jadi jangan fokus ke pengabulan. Karena Allah mengabulkan doa itu bisa kita minta A dikasih A, bisa kita minta A dikasih B, bisa nanti di akhirat dikasihnya, atau bisa apa? Allah menghilangkan bencana gitu yang akan terjadi menimpa kita. Itu mah
Proses pengabulannya kewenangan atau wilayah Allah. Sudah. Dengan begini kira-kira doa nyaman nggak? Akan misalnya seperti kemarin-kemarin. Kalau Saya tidak terus boleh. terang dengan ini apa? Oh, jadi berdoa lebih ya sudah mengalir aja. Karena sekarang saya tahu bahwa yang terjadi adalah kudrat irodat Allah. Walaupun saya zikir sejuta kali, kudrat irodat Allah nggak jadi, enggak. Ya. Jadi Allah tidak bisa dipaksa oleh zikir mau 1.000.000 kali juga. Kalau Allah nggak berkehendak gimana? Misalnya nih baca 1.000 kali ini, ternyata Allah nggak berkehendak. Khawatir nanti kita benci sama zikir gitu. Emang Allah bisa dipaksa dengan zikir? Kewenangan Allah mah itu pengabulan Allah bisa kita minta A dikasihnya B tuh. Jadi jangan mendikte Allah lah intinya. Proses pengabulan serahkan kepada Allah. Allah pasti ngasih yang terbaik untuk kita. Sebagaimana seorang ibu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setidaknya inilah bahasan tentang doa ya. Semoga dengan begini tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kenapa ya doa saya tidak dikabulkan. Itu mah kewenangan Allah. Ya. Allah berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Nah, semoga juga doanya mendefinisikan Allahnya benar dengan sifat-sifatnya yang 13 cukup Bu. Ya, itu paket minimal fondasi ya. Tambah lagi dengan Asmaul Husna lebih baik. Ya alhamdulillah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan sama dengan kudrat dan irodah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Simpel sekarang dalam berdoa kalau begini ya. Iya. Lebih simpel. Jadi nggak usah ya udah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan sama dengan irodah Allah. Amin. Beres sudah. Ya, kita akan tenang sudah karena kita menyerahkan pengabulan itu kepada Allah. Itu mah sudah wilayah Allah ya. Yang yakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tunda dengan doa kibar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi